Gibbon, kecerdasan dan keluasan primata yang mengagumkan. Gibbon adalah primata kecil yang dikenal karena kemampuan mereka dalam melompat dan berayun di antara pepohonan. Mereka termasuk dalam keluarga Hylobatidae dan memiliki karakteristik fisik yang unik, seperti lengan panjang yang memungkinkan mereka untuk meraih cabang dengan mudah dan gerakan melompat yang cepat. Karakteristik fisik. Karakteristik fisik hewan gibbon yang paling mencolok adalah lengan mereka yang panjang dan ramping. Lengan ini lebih panjang daripada kakinya, yang tidak biasa untuk primata, dan memungkinkan mereka untuk berayun dengan lincah di antara cabang-cabang pohon. Gibbon juga memiliki tubuh yang ramping dengan bulu-bulu lembut dan berwarna terang. Selain itu, mereka memiliki wajah yang bulat dengan mulut kecil dan gigi tajam untuk membantu mereka memakan buah-buahan dan daun-daunan. Ukuran tubuh gibbon bervariasi, mulai dari yang kecil seukuran kucing hingga yang besar seukuran manusia dewasa. Tergantung pada spesiesnya. Secara umum, gibbon memiliki otot-otot yang kuat dan fleksibel yang memungkinkan mereka melakukan gerakan-gerakan akrobatik dengan mudah di atas pohon. Selain itu, karakteristik fisik lainnya dari gibbon adalah memiliki jari-jari yang panjang dan fleksibel, yang memungkinkan mereka untuk memegang dan menggenggam benda-benda dengan sangat baik. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk membentuk jembatan antara cabang-cabang pohon saat berayun, yang memungkinkan mereka untuk berpindah tempat dengan sangat cepat dan efisien. Gibbon juga memiliki suara yang sangat khas dan berbeda dari primata lainnya. Mereka dapat menghasilkan berbagai macam suara, termasuk suara nyanyian yang indah, yang digunakan untuk menandai wilayah mereka dan menarik pasangan. Setiap spesies gibbon memiliki nyanyian yang berbeda, yang memungkinkan para peneliti untuk membedakan antara spesies satu dengan yang lainnya. Secara keseluruhan, karakteristik fisik gibbon memberikan mereka keunggulan dalam hidup di atas pohon, dengan kemampuan yang sangat baik untuk berayun, berpindah tempat, dan memegang benda-benda dengan sangat baik. Meskipun mereka tidak memiliki kemampuan untuk berjalan di atas tanah dengan baik, mereka adalah ahli dalam hidup di atas pohon dan dapat melakukan gerakan-gerakan akrobatik dengan sangat lincah. Habitat dan penyebaran. Habitat dan penyebaran hewan gibbon berkaitan erat dengan karakteristik fisik mereka. Kebanyakan spesies gibbon ditemukan di hutan hujan tropis Asia Tenggara, terutama di negara-negara seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Mereka adalah hewan arboreal atau yang hidup di atas pohon, dan biasanya ditemukan di ketinggian yang cukup tinggi, di antara cabang-cabang pohon di kanopi hutan. Gibbon hidup dalam kelompok kecil yang terdiri dari pasangan induk dan anak-anak mereka. Mereka seringkali terlihat berayun dari satu cabang pohon ke cabang pohon lainnya sambil berteriak dan bernyanyi. Mereka membangun sarang dari ranting-ranting pohon yang diikat bersama dengan daun-daun, di mana mereka tidur di malam hari dan mencari perlindungan dari predator. Namun, habitat gibbon saat ini terancam karena deforestasi dan perusakan habitat alaminya. Banyak hutan hujan yang telah ditebang untuk memberikan tempat bagi manusia dan industri, dan ini telah mengurangi jumlah populasi gibbon dan memperburuk kondisi mereka yang sudah terancam punah. Oleh karena itu, upaya konservasi sangat penting untuk melindungi habitat dan populasi gibbon, termasuk memperkuat perlindungan hutan dan menghentikan perdagangan ilegal hewan ini. Siklus hidup. Siklus hidup hewan gibbon dimulai dari kelahiran hingga kematian. Gibbon memiliki siklus hidup yang mirip dengan primata lainnya. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam siklus hidup hewan gibbon. 1. Kelahiran. Gibbon biasanya memiliki masa kehamilan yang berlangsung sekitar 7-8 bulan. Biasanya, seekor gibbon hanya melahirkan satu anak dalam satu kali kelahiran. Setelah dilahirkan, induk gibbon akan merawat dan mengasuh anaknya selama beberapa tahun. 2. Masa bayi. Selama masa bayi,
Anak gibbon akan menghabiskan sebagian besar waktu bersama induknya dan menempel di punggung atau dada induknya sambil berayun di antara cabang-cabang pohon. Selama masa ini, anak gibbon akan mulai belajar bergerak dan membangun keahlian dalam berayun dan memegang benda-benda. 3. Masa remaja. Setelah mencapai usia sekitar 2-4 tahun, anak gibbon mulai belajar untuk hidup mandiri dan mempelajari keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk bertahan hidup di alam liar. Mereka juga mulai mencari pasangan untuk membentuk kelompok baru. 4. Dewasa. Setelah mencapai usia dewasa, gibbon biasanya hidup dalam kelompok kecil yang terdiri dari pasangan induk dan anak-anak mereka. Mereka biasanya mempertahankan wilayah tertentu di hutan dan berayun dari satu pohon ke pohon yang lain sambil mencari makanan. 5. Masa tua. Gibbon bisa hidup hingga 30 tahun atau lebih. Seiring bertambahnya usia, mereka mulai mengalami penurunan kondisi fisik dan membutuhkan lebih banyak perawatan dan perhatian dari kelompoknya. Siklus hidup gibbon terus berputar, dengan kelahiran anak-anak baru dan kematian anggota kelompok. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk membantu menjaga populasi gibbon agar tetap lestari dan memperbaiki kondisi hidup mereka di alam liar. Ancaman dan upaya konservasi. Perburuan dan perdagangan gibbon rentan terhadap perburuan dan perdagangan ilegal karena dianggap memiliki nilai sebagai hewan peliharaan dan juga menjadi sasaran perburuan untuk daging dan bagian tubuh lainnya. Kehilangan habitat dan pengurangan habitat alam gibbon akibat dari perluasan perkebunan, pertambangan, dan deforestasi yang semakin meluas di Asia Tenggara. Upaya konservasi. Beberapa organisasi dan lembaga telah melakukan upaya konservasi untuk melindungi gibbon. Seperti melindungi habitat alam mereka, membatasi perburuan dan perdagangan ilegal, dan menyelenggarakan kampanye pendidikan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya konservasi gibbon. Harapan di masa depan dengan upaya konservasi yang lebih kuat dan kesadaran publik yang lebih tinggi tentang pentingnya gibbon, diharapkan spesies ini dapat terus hidup dan berkembang biak di alam liar. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini untuk memberi semangat kami.